حي على الصلاة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا منوى به الصرف الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Pada qawlihi keterangan. Belum baca coba. Belum baca. Yang putih. Kayak mic. Inilah. Keterangan. Kesimpulan hadis-hadis tersebut sebagai berikut. Muntah dapat membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja, walaupun bagian dari muntah tersebut tidak ada yang kembali ke dalam kerongkongan. Dan bila muntah itu keluar tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Namun harus diperhatikan jika bagian dari muntah itu ada yang kembali ke dalam kerongkongan, maka puasanya telah batal. Nah, jadi kalau muntah disebabkan karena ya masuk angin, jadi muntah, nah itu pada batal puasanya. Ada orang bertakwa, batal lah orang tadi, mual, lalu muntah aja. Cuma ditaguk lah, ada, nah ada apa? Mau ditaguk kan, tanggungnya sedikit lah, lumayan juga. Nah, batal mau ditaguk lah, mau keluar aja buku kumurnya kan, kumur kan najis tuh dari parut, jadi kumurnya, jadi keluarkan sisa muntahnya terus akan aja puasa mau kuat ya ada bersiupan baik buka ya ada yang muntah tuh belum muntah kenyaman ya karena angin kan manjinya tadi kalau muntah maaf berputar kepala pusing dia kenyaman muntah teruskan puasanya itu jangan disengaja dimasukkan tangan kan ada orang lah anak muntah tuh masuk angin ngalih mana muntah masukkannya tangan kalau muntah nyaman parutnya keluar dalam parut. Nah itu batal kalau sengaja masukkan memuntahkan. Nah, kemudian terus Yang kedua, berkumur atau beristinsak. Bagi yang berpuasa harus dilakukan secara perlahan dan tidak berlebihan. Dan jika dilakukan dengan perlahan namun tetap kemasukan air, maka puasanya tidak menjadi batal. Namun jika dia melakukannya dengan berlebihan dan kemudian kemasukan air, maka puasanya telah batal. Paham aja lah, yang harus pegamat kan juga asal ada yang mau habis kan umur santai aja, maksudnya sama itu pelan-pelan santai. Kan ada yang beristilah kalau nah, itu khawatir bisa masuk ya. Nah, tapi kalau sudah begamat dah masuk juga bukan disengaja bisa termasuk ada apa itu kok sengaja ada tahu dia aja orang Allah dia yang tahunya kalau batal puasanya aja ada makanya fikih itu bisa disalahgunakan bagi orang yang tidak kenal kepada Allah. Bagi orang yang kenal kepada Allah hanya kan awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqani sayyidubat awal yang wajib dikenal dipelajari oleh hamba orang yang muslim adalah mengenal kepada Allah. Dengan mengenal kepada Allah, jika ini belajar salat, maka salat itu adalah bagian daripada rasa syukur kepada Allah yang menciptakan aku di alam semesta ini. Itu maunya ya. Orang yang makrifat itu kenal kepada Allah, itu pastinya akan menjalankan syariat itu dengan
dengan sebenarnya. Kada mau setelah menggunakan. Nah, apalagi mengubah yang halal juga akan kada boleh. Yang kada boleh juga akan boleh. Nah, ini bahaya ini. Kenapa ada aja yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan? Itulah karena orangnya dia hanya pandai syariat. Yang pada imannya jujur. Orang bujur pasti syariatnya akan dikerjakan dengan benar-benar. Udah mau ya. Kalau yang berat buatnya. Kalau yang ringan ada pendapat buat orang awam. Nah, itu yang bujur. Itu ada orang yang ringan, orang yang berat. Nah, ini namanya memintari diri sendiri. Nah, terus Ketiga, agama mengharuskan atas yang berpuasa wajib seperti Ramadan, kodoannya atau puasa najar untuk menjaga puasanya dari segala yang dapat membatalkan. Jadi bukan hanya melarang makan atau minum dan sebagainya, tapi melarang juga untuk melakukan sesuatu yang dapat membawa dia kepada sesuatu keadaan yang kemudian mengharuskan dia untuk membatalkan puasanya, kecuali jika sesuatu itu merupakan perintah agama, baik berupa kewajiban atau kesunahan. Dan contohnya sebagai berikut: pekerja keras seperti kuli bangunan, mengangkat pasir, dan lain-lainnya yang bekerja di tengah panas matahari, kemudian dia merasa sangat lapar sekali atau sangat haus sekali, maka pada waktu itu diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa. Gusi gigi mengeluarkan darah terus atau muntah-muntah, atau mimisan hidung mengeluarkan darah, kemudian dia berusaha untuk membersihkan mulut atau hidungnya dari najis darah tersebut atau dari muntahnya dengan menggunakan air. Dan tak kala membersihkan terasa olehnya ada sebagian air yang masuk ke dalam kerongkongnya, maka hal seperti itu tidak membatalkan puasanya, dengan catatan tidak terdapat unsur sengaja sama sekali. Mandi junub. Junub atau mandi Jumat yang dilakukan dengan menggunakan gayung dan bukan dengan berendam, kemudian terasa ada air yang masuk ke dalam telinga atau hidungnya, maka hal seperti itu tidak membatalkan puasa. Lain halnya kalau dia mandi dengan cara berendam lalu kemasukan air ke dalam telinga, maka puasanya telah batal. Karena cara tersebut bukan merupakan cara yang harus atau dianjurkan dalam bermandi. nah, ada orang mandi. Ada misalkan mimpi silam belum puasa. Mimpi misalkan dia kada berhubungan. Batal lah puasanya. Hah? Batal lah. Orang bermimpi hubungan belum puasa batal lah. Hah? Tidak batal. Cuma wajib mandi. Dia wajib. Terus mandi wajib. Kalau pakai gayung sudah. Nah, agama minum juga ada sengaja ada batal karena ada perintah mandinya. Atau hari Jumatnya disunahkan mandi. Nah, makanya mandi atau minum udah bujur deh. Cuma pakai gayung lah. Lain orang yang para kanu sungai misalnya kalau tajun, wah di sungai aja. Kalau masuk telinga atau minum, nah batal lah. Itu. Makanya orang bahari, keanakan yang belum puasa kena batal. Udah kada batal. Makruh ya, masuk batal. Tadi masuk ke telinga kena orang puasa lalu batal. Makanya orang bahari itu langsung ke intinya. Yang belum kena batal. Kena batal, bukan batal. Kena batal. Jadi yang sangat paham kita yang bahari berarti belum batal lah ya. Ada paham kalimatnya kena itu ya kena batal. Nah, belum kasihkan ya timbul masuk banyak tadinya batal lah ya. Itu maksud lain yang bila belum batal hukumnya ada kena batal, bisa mengakibatkan batal puasanya kalau masuk banyak. Kalau yang begayung kan aman ya kada begamat. Nah, kuliah masukkan bisi lah ke telinga belum batu otomatis ada ya kada. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau yang disunahkan atau karena mandi wajib tadi, maka kalau sudah nyaman dipakai gayung ada masalah.
Tapi kalau sengaja cucinya panas banget nih, untuk mandi ya. Wah, bismillahnya. Orang panasan juga kalau bisa kepala. Hendak kepala tuh apa aja di kepala. Nah, hendak dimandiakan di awak aja. Nah, tengah awak kubuhin. Wah, ya kasihkan ya pas masuk ke dirinya. Nah, batal karena untuk biar dingin aja awaknya. Nah, atau misalkan orang hendak ke kolam renang, hendak ke sungai, panas banget nih, berendam separuh sampai ke palu bulu aja, hendak. Jangan sampai seluruhan kepala kedusan separuh awak aja mendinginkan awak kalau kisahnya panasan nih. Kalian panas mandinya ya. Dua ini jam 1 nih nah. Habis main juhur ini mandi kan. Ya. Berendam di rumah ada bisi drum. Istilah drum khusus bulan puasa. Nah, terpakainya bulan puasa. Bila panas masuknya ke drum tadi. Nah, separuh kan kepala. Mana mandinya deh. Jadi orang sugihnya mana bisa kolamnya. Kita cabur aja di ke rumah kan kolam renang. Habis kolam renang nih pas saya drum yang adanya dijadikan kolam renang sudah. Nah itu, jadi ada itu caranya teknik. Terus Wa anin Nasir radhiyallahu an wa an Aisyah wa an Aisyata radhiyallahu anhu anha anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ba'da yuqabbilu wa yaqbilu yuqabbilu yuqabbilu ba'da ajwajihi wa huwa imun summa so ikat rawahul Bukhari wal Muslim wa Maliki wa Abu Daud. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwa Rasulullah SAW sekali waktu pernah mencium salah seorang istrinya dalam keadaan beliau SAW berpuasa. Kemudian setelah menceritakan hal tersebut, Siti Aisyah tersenyum. Wahoja Abu Daud anna rojulan sa'ala Rasulullah alaihi wasallam anil mubasarati lisoimi farahasa wa tahu wa ahoru fasa'alahu panahahu faijal laji rohoso lahu sayhun wa ijal laji nahahu sabun. Terus artinya Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menyentuh istri dalam keadaan puasa. Maka beliau SAW memberi izin. Kemudian datang lagi seorang sahabat bertanya serupa, maka beliau SAW melarang, dan ketika diteliti ternyata yang diperbolehkan itu adalah seorang yang sudah berumur. Adapun yang dilarang adalah seorang pemuda yang baru kawin. Dan dalam riwayat Imam Baihaqi yang disahihkan oleh beliau, qala Rasulullah SAW as-sayhu yamliku irbahu wasabu yupsidu saumahu. Telah bersabda Rasulullah SAW yang maksudnya wallahu alam bisawab, orang yang sudah berumur biasanya dapat mengekang syahwatnya, dan seorang pemuda biasanya mudah membatalkan puasanya. Nah, kalau masalah ini kan 17 tahun ke atas ya kalau. Nah, kalau masalah belum puasa boleh kadang mencium ini boleh, tapi ada perinciannya. Ya, bagi yang nah udah boleh dulu. Nah, apalagi hanya kawin, alihkan urusannya. Ya, bagi yang udah tua dah kerancakan dah. Jadi biasa aja kalau bapaknya untuk kasih sayang aja. Nah, jadi ada aturan mainnya ada. Terus keterangan sambung siapa yang belum? Ada yang belum? Belakang udah keberatan kah? Udah semuanya? Hah?
Udah kembali ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan 1. Mencium istri bagi yang berpuasa wajib hukumnya haram. Dan ada yang berpendapat bahwa mencium tanpa syahwat hukumnya makruh. Namun jika dipandang dari keagungan bulan suci Ramadan, maka sungguh tidak sebanding jika seorang hamba masih bisa bermain api dengan mencium istri, walaupun tanpa syahwat, karena dikhawatirkan terjadi hal yang lebih besar. 2. Memberi jawaban hukum agama harus sesuai dengan keadaan orang yang bertanya, dan yang demikian itu tidak dapat dicapai kecuali jika dia seorang ulama serta berhadap-hadapan langsung dengan yang bersangkutan. 3. Membicarakan masalah hukum agama tidak perlu ragu-ragu atau malu. Walaupun masalahnya berhubungan dengan persetubuhan, karena dalam banyak tempat agama mengharuskan seorang anak di bawah umur untuk mempelajari bab-bab yang telah tabu dari yang kita perkirakan, baik anak laki-laki ataupun perempuan, namun dengan cara yang baik serta tepat pada batas-batas kesopanan dan yang diperlukan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma fa innama at'amahu Allahu wa saqahu aw kama qala rawahu syekhani wa zad ibnu hibbani wa la qada alaihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya wallahu alam bissawab, barang siapa lupa dirinya dengan berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka teruskan puasanya, karena hal tersebut merupakan rahmat atau rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, jadi ya, kalau kita mendengar ada orang berceramah ya masalah fikih, lalu mendalam masalah yang berhubungan, kalau diperlukan oleh Bapak, cuma jangan berlebihan. Paham lah, berlebihan tuh. Nah, berlebihan tuh Pak. Taruh mencolok aja di dalami benar, nah jangan sekedar madahkan aja. Ya, ada boleh kayak ini, kalau berhubungan kayak ini yang bagus ini. Nah, makanya ya, ya, kenikmatan dunia itu semuanya sama, baik makan, hubungan, apapun. Makanya ulama, coba kita lihat, anak tahu kenikmatan dunia yang kita kumpulkan. Orang nih menukar makanan banyak buka puasa, kira-kira yang termakan banyak kan sedikit ya? Hah? Nukar 5-10 macam, kira-kira 10 macamnya ada dihantuk lah. Itu kadar dunia, cuma nafsu kita ingin, padahal kenikmatannya sebentar. Nah, itu dunia akan hancur, kenikmatannya sebentar. Makan kita makan, kira-kira makanan yang kita makan tuh kira-kira bertahan lah kenyamannya tuh sejam, 2 jam, 3 jam ya, mungkin kalau sampai per menit ya kada. Nah, manis, asam, asin, namanya kan nyamannya itu yang kita inginkan. Cuma jangan fokus ke nyamannya itu, di balik nyaman itu ada apa. Orang makan contoh, banyak makanannya, nyaman makanan ini, ada daging, ayam, sate, gulai, macam dihantuknya, kira-kira ada efek sampingnya kada? Kalau berlebih ya, kumpul kena grup, wah ini stroke pada orang tua lagi, kekanakan stroke 10, 13, 15 tahun stroke. Bayangkan kenapa tadi bisa menjaga makanan, minuman yang bekaleng terus minum, botol, hantuk, gulanya bahaya. Nah itu makanan yang bergorengan terus, untuk kudu belampu, masih umpang ya udah hantuk, pagi mie, siang nasi goreng, malam macam-macam aja. Pagi panta, siang esteller, malam es malam, macam-macam.
Ya, apa dihantuk ternyata ayat drop jadinya. Nah, demikian sama aja kalau kegiatan dunia itu sebentar. Kalau ada yang istilah cuma dibalik kenikmatan ada pertanggungjawaban. Nah, ini orang kadang-kadang mikirkan. Dibalik kenikmatan, makan, berpakaian, isi rumah, isi duit, kawin. Memang nikmat. Cuma pertanggungjawaban ini yang orang jangan pikirkan. Yang banyak memikirkan apa? Ini aku isi rumah ganas. Penting aku isi baju yang larang. Penting aku babini. Penting aku macam-macam. Kalau mikirkan lagi nih aktoran nih kawak ada bertanggung jawabnya nih. Kawak ada menggunakan nikmat tadi yang Allah berikan itu untuk bersyukur. Rumah benar digunakan untuk pelajaran, untuk silaturahim keluarga, untuk kita beribadah. Nah, itu bagus. Ya ada pakaian, nukar untuk apa? Untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, bukan untuk berbangga-bangga biar padahal orang ini pakaian harat, padahal orang sugi. Nah, salah sudah untuk sombong-sombong. Jadi dosa itu. Demikian kendaraan, mobil, kamu agak lagi sombong. Nah, ada artinya harta. Begini itu juga untuk apa? Biar ada yang mempermudah kita untuk beribadah. Tadinya kita seorang apa? Natapas seorang, masak seorang. Ya kada. Pas ada bini nyaman, beribadah tuh kurang. Pas ada bini tuh nyaman, kita kosong. Masak, makan, tinggal makan aja lagi. Jadi kita mudah untuk tadinya kada kau sembahyang duha, kada kau sembahyang tahajud. Ini alhamdulillah luang waktu. Aku berbini biar aku menolong aku ibadah. Apalagi bini bisa mengatakan sembayangan, tahajudan, jangan menggawe yang ini. Nah, bagus berarti dari bini itu untuk saling menihati. Ini kada, ya semalaman habis sembahyang subuh, subuh lewat malam pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kan pesantren, la ilaha illallah. Itu jauh lagi nah tahajud misalkan. Ya kada bangun tahajud nyaman dia mau ulang-pulang sembahyang. Ini ya Allah nah jadi tantangan itu di balik nikmat ada cobaan. Apabila la in syakartum lazidannakum, bersyukurnya ini yang berat. Ya, secara gue tahu apa nyaman. Tuh akhirnya nyaman. Tanggung jawabannya Sumalatus salun yauma idzin anin naim. Ini riwayat ketika itu Rasulullah SAW sedang ada seorang sahabat jalan keluar kelaparan. Rasulullah sedang Abu Hurairah ya Allah. Dan ada yang beri makanan. Aus mana lapar nih parut dana. Kelaparan dah. Ada tetangga sahabat dikira mau makanan, takut bener. Wah ya kawan udah paham juga ya sahabat. Udah lawas Rasulullah datang nyamper. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, ikan anu kah? Lapar kah? Nah, Rasulullah kan ada kawan, ya ada kalau diustai. Saya mau ngumpet ya, ada beliau lapar jangan berusaha. Lapar sekarang, kanyang gue sudah aja. Jangan kayak itu, orang menawari kita. Lain kita meminta. Nah, itu. Orang menawari, nah makan kah? Kita lapar, jangan pintar anu, kanyang aku ya, gengsi kan ya kadang. Kata dunia aja ya aku mau jangan orang menawar anu kita meminta jangan orang anu ndaka mau kada memberitakan pian kada mensaran pian kada apa-apa nah kan bagus juga ya kada bahasanya tuh nah. Akhirnya ayo kita jelas kita ke sahabat si anu sebulan bing pulang akhirnya di sana ya ada disungguhi ya makanan sedikit minuman di Rasulullah SAW setelah artinya mereka semua makan bahkan Rasulullah riwayat mengundang sahabat yang lain jadi sahabat ini mah minuman ini mau dibagi orangnya banyak seorang siapa nih bisa teguk aja mau lapar haus paler ini porsi secangkir nih ibaratnya hakim seorangan aja memiliki yang lain wah ini kisahnya setaguk seorang nah tapi mengijat Rasulullah SAW makanan minuman bisa menjadi banyak taksirul qalil memperbanyak yang sedikit. Nah, kita kada yang banyak kita sedikit akan kita bisakan banyak kita bisakan mantap kita orang berkata tuh kada yang sedikit bagaimana bisa jadi cukup berata. Nah itu makanan ada semang orang itu 10 makanan sepiring ini biar berkat kayak apa nih ayo semuanya makan ini kada makanan jadinya masih dibagi laparan lah kok nih nah itu pokoknya makan yang banyak itu makanan yang banyak tangannya. Walaupun sedikit
sedikit-sedikit cuma akan berkat ya. Ya, berkat itu anugerah, mungkin terdapat ma'rifat, mungkin kena ini dapat sifat pana'ah, ini nanti ayah, walaupun secara dohir nih, ini sedikit makan, cuma kalau ini berbagi, ya sama-sama biar dapat sedikit seorang, maka insya Allah Allah akan berikan ma'rifat dalam hatinya, terutama merasa cukup dan kaya hatinya daripada dunia yang sedikit ini, sedikit kenikmatannya, banyak sebanyak apapun, sepiring, 2 piring, suap, kan batasnya sampai di sini aja. Oh, ya, misalkan yang sesuap sama dengan yang orang makan 10 suap. Sama lah. Sama aja juga. Cuma bedanya yang sesuap terawas makannya. Dimana yang sesuap sumat aja merasakan. Padahal dari sisi merasakan sama. Sedikit. Sebentar. Nah, ini Imam Syafi'i adunya sa'ah. Kenikmatan dunia ini sebentar. Hidup di dunia sebentar seperti 1 jam. Maka jadikanlah hidup yang sebentar itu untuk ibadah. Faja'alha jadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan dunia digunakan untuk ibadah. Salah dipahami lah. Jadi kalau ada mendengar tuan guru atau satu ceramah yang berlebihan, sakit misalkan masuk akan ini on praktiknya. Nah, itu kalau berlebihan benar, itu menyentuhkan ya kan dah. Nah, hendak menyentuhkan aja. Nah, nih jarum benang masuk ke dalam jarum. Kan manis sedikit daripada yang kayak ini. Menyentuhkan kurang anu ini. Jangan umpatan lah. Tapi aduh guru, jangan umpati kita. Iya, orang-orang kita jangan. Nah, kita makanya di sini tadi kalau belajar masalah anu, ya kada itu boleh jadi bongkar, cuma jangan berlebihan. Nah, kalau kias contoh aja, nantinya benang masuk ke dalam jarum. Kan manis ya, anu peribahasanya kan daripada yang kayak ini. Kan terlalu anu benar, apalagi yang kayak ini lah. Parah lagi, jangan tuh lah. Jangan. Kita rancak kayak ini juga temuan guru-guru ini. Cuma aja kita belajar no Habib. Oh, kayak itu ada batasnya. Udah, dah. Artinya sidin, mungkin sidin wali kan. Kita walaan, hendak empati kita. Kita kayak ini lebih menjaga hati khawatir pas kita menyentuhkan lupa Allah. Nah, ini masalahnya. Itu jadi siapapun yang kita guru-guru kalau ada salah, yang salahnya jangan diumpati, yang kurangnya diumpati, cuma tetap takzim, menghormati, ketemu tetap bersalaman, tetap assalamualaikum, jangan ya ada guru salah, mana guru salah, itu boleh gitu. Banyak orang kayak itu terjamah guru bagaimanapun akhlaknya ya, tapi ini guru aja imam berubah, ini akhlak ada bagus, akhlaknya kada bagus, yang diumpati. Tapi orangnya kita hormati. Assalamualaikum. Kita doakan dan sidin. Aku sidin, untung sidin berilmu banyak. Sidin ulama, seorang ngelama. Kan ada ulama ngelama. Kita ngelama, orang ulama. Ya, ngelama ini sedikit ilmu, berarti yang banyak tuh mudahnya untuk bebulik. Yang kita yang sedikit bisa terlambat untuk bebuliknya kalau salah. Nah, itu. Terus Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan pada riwayat Ibnu Hibban terdapat tambahan dan tidak diwajibkan atasnya untuk mengqadha puasanya itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastuqrihu alaihi rahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma wa qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu wa huwa hadisun hasan atau kama qala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya Allah alam bisawab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung kesalahan umatku yang disebabkan oleh ketidaksengajaan dan kelupaan dan kesalahan yang dilakukan karena unsur paksaan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Baihaqi, dan Imam Nawawi radhiyallahu an berkata derajat hadis ini hasan. Keterangan hal-hal yang membatalkan puasa sebagai berikut: 1. Keluar dari agama, murtad. 2. Haid. 3. Nifas. 4. Melahirkan. 5. Gila walau hanya sejenak. 6.
pingsan atau mabuk tidak sadarkan diri. Dapat membatalkan puasa jika disengaja walau sejenak, dan jika tidak disengaja maka harus dilihat masanya. Jika keadaannya itu berlangsung lama hingga tiba waktu maghrib, maka puasanya telah batal. Dan jika sebelum maghrib telah sadar, maka puasanya tetap sah. Nah, jelas saya lah. Nah, terus 7. Memasukkan suatu benda ke dalam benda yang hubungkan dengan memasukkan suatu benda ke dalam badan dan menghubungkan dengan pencernaan baik cair maupun padat. Nah, yang masuk ke dalam anggota badan yang menghubungkan kepada pencernaan. Nih misalkan orang berimpus, cuma kan ada urat nih pencernaan nih, bisa nyambungnya. Lain di sini atau di burit. Ya, cuma dengan catatan bukan suntik suntik kebal. Nah, kayak misalkan suntik apa ya? Yang mana? Covid malah. Ya ada. Nah, vaksin. Nah, itu udah apa? Itu yang vitamin, itu untuk kekebalan. Cuma mau tahu malam lebih baik malam. Itu contoh KB minian. Boleh kada boleh ya? Mau ada dokternya malam. Lebih aman, lebih bagus, lebih tenang. Gitu. Kalau impus atau batal sudah. Karena apa? Vitamin. Orang kadang makan gini seharian 2 hari, impus jalan, sehat walafiat saja. Nah, itu. Jadi itu. Nah, suntik vitamin. Kalau suntik kebal, orang luka misalkan, hendak operasi tangannya sedikit, operasi kecil dia ada. Jadi suntik ada. Nih, cabut gigi. Ini malam ini, bangkak nih gigi ini. Harus dicabut ini siang ini. Kan disuntik tuh. Nah, kalau suntik mana lah? Bahaya suntik yang sini banyak suntikannya dalamnya di timbulnya kayak apa kayak kandal tuh ya ada pernah lah cabut gigi suntik kita rancak berapa 3 kali 4 kali kayak bahari karena ya itu bang ada bersikat gigi bahari ya ada sibuk makan jadi buat nantung nih jaga gigi ya sikat gigi bangun bangun guring habis jualan makan coklat itu di gigi mengkadanya nah ini ngeri banget nyari ini bagus aja bang menagur ya penyakit macam-macam itu menagur artinya jaga pandit gunakan ibadah masing-masing ya orang bisa ilmu bisa makin banyak ilmunya mengerti cobaan di mana di gigi di kepala mungkin pikiran banyak dikit jadi dibersihkan Allah takutnya di kepala tenang pikirannya mau yang kedua bisa ilmu wah itu aku pakan ketawing pusing kepala pusing deh udah mau wah untuk pakan aja yang ketawing ini kepala nih selesai soalnya kalian yang selesai masalah makin stres bincul makin penyakitnya tapi kalau ada penenang mungkin aku dicuci otak nih kotor bicarakan ini stop jadi sadar jadi setiap apa yang menimpanya awalnya membolehkan jadi pencernaan di lubang-lubang ya nih hidung masuk ke pencernaan kan hidung telinga nih matanya lain mata lain kalau orang anak misalnya cerok mata kada baca cuma ada yang nih masukkan apa obat mata tapi juga ulama bagusnya malam pang obat mata itu ya karena ada ulama yang madahkan mata ini bukan saluran artinya lubang pencernaan ada yang madahkan lebih baik lebih aman kada gitu durut anda lah kalau kamu lihat ya kalau kamu lihat kecuali udah menunggu malam kalau kau aktifas kalau kau baca Quran nih jadi pakai pendapat yang muliakan cuma untuk kebaikan ini hati-hati jangan habis istilah di malam biar istilah jangan tuh lah makanya kalau kita belajar ilmu fikih bujur-bujur kau menimbang ada waktunya ini dipakai darurat hanya dipakai pendapat yang membolehkan mau kada tahan di dulu malam biar tidak ada masalah dengan ulama yang melarang itu caranya fikih itu hanya mau kada bisa guru fikih yang bujur-bujur belajar fikih dari guru yang bujur-bujur bisa rasa bisa mengudak fikih itu terkawa sebarang aja ya orang zakat nih harta 1 hari lagi lalu
duitnya ada kan kurang lebih 80, ada yang ulama tuh 82 gram, ada 81 gram, ada 83 gram, ada 90 gram emas nih. Ya, ada yang 100 gram. Tergantung kekayaan masing-masing. Yang kaya benar biar biar banyak, biar cepat. Ya, hantup yang 81 atau 82 3 gram. Yang sedang padahal zakatnya harta atau dagangannya yang kadang benar tuh kan, yang sedang aja perantara kayaannya 90, ada yang terlalu sedikit ke bawah 100 gram nyerpin ke zakat. Nah, ini di pesantren Al-Falah dapat 81 82, pas belajar di lain, oh ternyata 90 gram ada juga, oh 100 gram ada juga. Siapa nih merincinya? Itu tergantung kekayaannya. Nah, kekayaan yang triliunan biar lakasnya, biar banyak mengeluarkan tuh 83 atau 82 gram atau 81 gram. Nah, kalau yang sedang kekayaannya 90 gram. Oh, yang ke bawah sedikit, cuma orang ini kena aja juga nih. Ibaratnya itu kan apa? Nah, zakatnya ya 100 gram. Ya. Allah alam bisawab. Ini mata nih, hidung, untung, telinga, kemaluan muka, kemaluan belakang. Nah, terus 8. Injeksi jika dilakukan pada tempat yang berhubungan dengan pencernaan dan dapat membatalkan puasa, dan jika dilakukan untuk injeksi itu kayak suntik. Injeksi itu. Ya lah, tahu ya lah. Injeksi ini ya suntik. Terus dan jika dilakukan untuk hal seperti kekebalan atau menjaga infeksi dan sebagainya yang tidak menghubungkan dengan pencernaan, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. 9. Berpacar, lakian berpacar. Pacaran tuh pasti dah ya kada. Ini berpacar. Oh kada. Boleh lah lakian berpacar. Lakian. Oh binian boleh, lakian boleh lah berpacar. Pengantin misalkan dipacari boleh lah. Aduh, boleh, haram. Iya, haram lah, kecuali nih untuk pengobatan tangannya apa ngarannya, kastung, batisnya itu bagus pacar itu untuk menjaga. Banyak orang kali tahu akan dipacari juga. Nah, karena orang bilang kumpul kawan, kawan mengisahkan bawanya kemanakannya, kanakan orang kada ilmu kan berpacar, ya buru nih lakian kada boleh berpacar. Halus sih bahasanya, larang tuh ada yang haram dipikir ini ada lakian kada boleh berpacar. Nah, orang kan mau orang wali kada boleh berarti ada pasti ada dalilnya, ada harus mencari dalilnya lagi. Nah kalau kawin kan dipacari maaf belum keadaannya aja. Jawab biar kada yang harus biar kada kerindangan apa kawin dah kerindangan apa juga, artinya model apa ya, orang pupur lakian ya ada yang pupur. Nah apa lakian pupur ya ada orang pengantin itu ada yang pupur ya kada dikincui, ya ilaha illallah, pasrah aja lakiannya diserbi ilmu juga. Orang yang ilmu kada mau bincong seorang jadinya cukup bebinan nih cukup pupur berpacar apa seorang anak umpatan juga. Nah nyatakan telah bila kawin jangan dia cuma cari kata-kata yang halus. Nah, itu biasa tuh ulun itu bahasanya kan. Nah itu orang bahari banyak pelanggar banyak pelanggar itu. Terus 9. Bercelak dengan sifat mata tidak membatalkan puasa, walaupun celaknya dapat masuk melalui celah-celah mata dan dirasa di tenggorokan. 10. Bersiwak setelah zuhur, hukumnya makruh. 11. Bersikat gigi dengan odol, hukumnya sangat dimakruhkan, karena bau odol bukan hanya menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa, tapi dapat mengakibatkan masuknya air ke dalam tenggorokan, baik ketika bersikat gigi atau ketika kita berkumur. Keterangan hukum berbuka atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan sebagai berikut. 1. Wajib meninggalkan puasa, yaitu bagi wanita yang sedang berhalangan.
2. Boleh meninggalkan puasa, yaitu bagi musafir yang pergi bukan untuk maksiat, serta jarak yang akan ditempuhnya 81 km. Juga bagi yang sakit atau merasa sangat lapar atau haus, dan bagi pekerja keras dengan syarat pekerjanya tidak dapat diundurkan, pekerjaannya tidak dapat dilakukan di malam hari, atau dapat namun akan berkurang banyak penghasilannya. 3. Haram berbuka puasa bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban serta tidak berhalangan yang dibenarkan oleh agama. Wa aqsamul iftari arba'atun. Awwaluha ma yalzamu. Belakang, sambung belakang. Ada pertanyaan? Serangan tak sudahlah bagi orang yang begawi ya lah. Nah, ini ada orang begawi. Kalau ya ada keluarga begawi. Aku nih begawi aja. Begawi apa? Iya, bangunan. Aku angkat di pasar. Apa ngaruhnya tuh? Jadi kuli berat tuh ya kalau beras. Wah, diangkat yang berasnya karung 2 karung ini nggak ada. 100 karung. Wah, lumayan tuh. Allah, hah? Mungkin di sini ada siapa yang pernah anu kan ya Allah, berat tuh udah gampangan. Ya. Lalu boleh kada anu artinya kada puasa. Nah, itu. Maka di sini bagi pekerja keras dengan syarat atau pekerjaannya tidak dapat diundur. Nah, jadinya maksudnya apa kalau diundur? Ini kalau diundur ya kayaknya jadinya ya kalau diundur nih jadi bawah kena hasilnya. Dah, mun diundur malam ini duitnya gajinya berkurang. Di rumah seorang cakap seorangan tidak apa-apa. Ini bini ada, anak ada, dan makan belum kena bah no kalau. Tapi hari raya, apa baju hari raya, makanan apa kita hari raya, turun lah. Ya ada, seorangan kan anak makan nggak ada kayak ada makan di masjid cara apa juga misalkan numpang aja tahu aja. Ini kalau keluarga nih gawian ada, cuma waktunya pagi sampai sore ya Allah. Gawian malam ada juga, cuma gajinya mau murah. Nyamun ini ya Allah. Jadi antara agen keluarga biar nyaman atau ya seorang mengorbankan pada puasa. Ini beratnya pilihan nih. Ya kada mempuasakan on Allah nih kewajiban seorang. Yang ini agar makan baju hari raya agar anak di ini terkadang nah ya terkadang orang pilih mana banyaknya ada ada puasa pasti sudah, cuma bagaimana pada puasa kita tadi tetap artinya bujur kada berdosa. Nah itu karena ada mungkin diterangkan lagi karena itu karena sesudahnya ada kan itu apa orang tadi harus malamnya niat puasa sahur 2 niat 2 ini. Jadi ketika sudah begawi kapan inya kada kau ditahan lagi, nah berputar sudah kan orang bila uyuh itu berputar ya ada uyuhan maka harus makanya boleh buka puasa. Itu pun walaupun dibolehkannya buka puasa karena gawiannya uyuh tadi sudah berniat malam sahur, itu pun jangan di hadapan kawan yang puasa, sembunyi-sembunyi makan. Wah ini orang istirahat iya melandau udah subuh kada habis subuh ngopi pulang makan. Ujubillah menjadi nah jangan jelas pada keluarga kamu muka ini 2 kali dosanya udah kada puasa ya kada makan pulang ya ada berkat pulang usaha walaupun duit semiliar langsung sehari cuma karena melanggar agama aturan maka tidak berkat. Bagaimana walau puasanya boleh kada puasa ya kemudian hartanya berberkat. Nah ini kalau kita cari ya kada ada tuh perannya malam sahur berniat wajib 2 seapa kita kada kuat orang tadi keluarga silahkan buka jangan sengaja makan masuk kuat aja makan ya minum ustacus dulu sini dari tinggiin lah itu biar apa ya dah dari tinggiin apa katanya nah itu kan orang sama juga nah koda kak supir kak akunya supir jauh perjalanan jadi minum aku di tinggiin tuh extra jus macamnya pakai susu kalau biar kuat betul boleh lain nggak
sahur dulu, niat dulu wajib. Siapa yang kada kuat, nyarap makan. Ngerti lah. Nah, ini penting. Soalnya kadang orang ada sengaja. Ya, dikira dapat boleh. Ya kada. Padahal kan kada belajar. Mau belajar tahu kayak ini aturannya lah ya. Mau kada belajar ya langgar taruh. Nah, itu. Udahan. Ya. Terus Aqsamul iftari arba'atu arba'atun. Awwaluha ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa al-ithnani. Alif al-iftaru li khawfi ala ghairihi. Ba wal iftaru ma'a takhiri qada'i ma'a imkanihi hatta ya'ti wa mada'u hatta ya'tiya wa mada'u Ramadhanu akharulah. akharu. Hukum berbuka puasa di bulan Ramadan ada 4. Ujuri akharu. 1. Wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah, dan bagian ini dikenakan atas 2 orang. Yang berbuka puasa karena khawatir atas keselamatan orang lain. Contoh, seorang ibu berbuka puasa karena khawatir atas kesehatan anaknya, atau anak yang lain yang disusui olehnya, atau wanita hamil yang terbuka karena khawatir akan kesehatan janinnya, atau seorang pria atau wanita yang berbuka puasa karena menolong orang yang hendak tenggelam, atau hewan selain anjing gila dan babi yang hendak tenggelam walaupun hewan itu milik orang lain. Allah, sudah dipahami lah. Binian, menyusui atau hamil. Kalau karena anaknya saja, karena orang lain, karena anaknya, ya, berarti kan karena orang lain tuh, anaknya, maksudnya lain inya tuh nah, takutan, kenapa kada puasa, pian nih, betianan, pian khawatir di pian, aku kuat tadinya, cuma mau aku puasa, jaminan yang menyusui atau hamil tadi, kasihan kan anakku, orang vitamin di asupannya kurang, jadi seorang korban kada puasa demi anak. Nah, orang ini boleh kada puasa, cuma wajib qadha dan bayar fidyahnya karena setumut ini. Nah, setumut ini takarannya hibaki kan kita praktikkan. Nah, itu. Demikian orang yang membantu orang lain. Nah, ada orang tenggelam. Kalau nih mau pada makan dulu, pada tenaga aku nih puasa nih. Wah, minum air sih, banyak minum air dulu sedin aku nokan tolong ya seorang di uyuhnya seorang ayat tenggelam seorang juga nih minum dulu kan. Nah, tenaga nih biar ada tenaganya. Ya, ada pangkas piring bang, masih piring mau meninggal orang di dalam lah. Berarti buat anak mences saja kan, banyak buka nah dulunya. Biar tas sigar sedikitnya ada tenaga, langsung dicapur nyaman tekan orang, bukan yang karena dirinya. Nah, karena dirinya ada yang misalnya ini karena orang lain. Ya, berbukanya karena orang lain, walaupun binatang. Cuma dengan syarat tadi binatangnya bukan babi atau anjing. Nah, itu salahnya. Terus yang mengakhirkan qadha Ramadan hingga tiba bulan Ramadan lagi sedang dia mampu untuk mengqadhanya tanpa halangan. Contoh, seorang pria atau wanita mempunyai hutang puasa, kemudian dia tidak membayar pada waktu dia mampu untuk mengqadhanya hingga tiba lagi bulan Ramadan. Maka orang tersebut harus mengqadha serta membayar fidyah. Lain halnya jika dia tidak sempat, seperti kalau berbuka karena sakit dan penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh hingga tiba Ramadan lagi baru dia sembuh, atau berbuka puasa karena dia seorang musafir seperti pilot, nahkoda, atau supir, dan perjalanannya itu belum juga berakhir hingga tiba bulan Ramadan lagi. Maka yang diwajibkan atas mereka jika telah mampu hanya mengqadha puasa saja tanpa fidyah. Ya, bisa dipahami. Apakah boleh para pekerja dan nahkoda, supir serta pilot untuk tidak berpuasa selama dia masih
selama dia masih bekerja walau tidak ada cutinya. Boleh saja, tapi dia harus menentukan waktu untuk mengqadha puasa itu seperti kalau dia bekerja selama 10 tahun, maka waktu tersebut jelas. Dan setelah itu dia wajib mengqadha puasanya. Tapi jika tidak menentukan waktu kapan dia ingin istirahat atau berhenti dari kerjanya demi mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan selama itu, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena dia tidak menentukan waktu kapan dia akan mengqadhanya. Dan mereka yang bekerja keras seperti kuli, bangunan, dan sebagainya tidak boleh meninggalkan puasa serta niatnya di malam hari. Jika dia harus dalam keadaan berpuasa pada pagi hari, jadi dia harus dalam keadaan berpuasa pada pagi harinya, dan kalau setelah dia bekerja merasa kelelahan atau haus atau lapar yang sangat, maka baru boleh dia berbuka. Karena pekerjaan esok hari belum pasti terjadi. Nah, bisa juga karena mau kita habis subuh makan dulu, maaf, libur. Nah, makanya agama itu menyuruh apa? Niat dulu, sahur dulu. Nah, untuk apa? Persiapan. Pas tulak, maaf, nih, ya tutup, mandornya garing. Ya, jadi kita liburai dulu. Pak, tenang kalau beli kerong masih kau puasa. Ini mah udah buka besilah. Pas keadaan ya. Nah, 2 kali sakit, udah ada dapat duit, kita jadi begawi. Ada puasa pulang. Nah, itu. Jadi agama tuh indah sebenarnya aturannya. Bagi orang yang hatinya bersih dan berpikir dengan jernih. Terus, sedikit lagi. Bisa saja atau mungkin saja terjadi sesuatu yang dapat menghalangi pekerjaannya yang karenanya dia libur, seperti supir ketika datang ke tempat kerjanya para supir mogok semua, maka dia tidak bekerja pada hari itu padahal dia telah berbuka dari mulai subuh. Juga pegawai bangunan ketika datang ke tempat kerjanya ternyata mandornya atau majikannya menyatakan libur mendadak, maka tentu dia tidak bekerja pada hari itu padahal dia telah berbuka dari semenjak subuh. Oleh karena itu, mereka harus berniat puasa serta menjalani puasanya hingga bekerja dan terasa olehnya suatu kelelahan yang sangat atau haus atau lapar yang sangat. Allah alam bisa. Jadi tetap direkam praktik penyemut Anda yang praktiknya. Jadi buat antum melihat bagaimana nakar mood. Ya karena dilihat itu kena takarannya. Nah kita jasanya kena sebagai. Oh, Bismillah. Saya melihat lo kelihatan aja lah. Nah, jadi ya. Jadi berasnya sampai masukkan ke dalam, sampai pokoknya hibak. Nah, kayak gunung. Nah, kalau di lagi dah. Nah, kuburan dah. Jangan dipaksa-paksa, berarti sudah habis selesai ini dah. Nah, jangan dipakai itu lah tuh orang berjual. Nah, apa namanya di orang berjual ini kayak ini yang pejubung nanti sekali berarti satu sumut ya bayar fidyah tadi minian yang karena anaknya saja karena orang lain menolong ya fidyah atau karena garing orang tua atau garing kada sembuh atau orang tua yang rentak kada kopu puasa saya ini bayar setiap hari satu sumut diberikan kepada orang fakir miskin nah sekali dah sumut so, ini praktik di rumah sorangan memberdataan kalawasan waktunya tehen caranya mensorangannya ijazah tahu kita berdua bertiga ya kada jatuhakan nih langsung kena empat praktiknya kan mengurangi banyak tuh baca kayak ini nah sampai pokoknya 4 kali berjubung nah habis dah aku juga pakai litaran aja jujur ya pakai litar boleh cuma kita kan dapat
ya daripada praktik mutabaahnya. Itu yang penting. Mutabaahnya itu yang penting. Siapa ini? Ya, kau seumur hidup sejauh untuk anak aja dimainakannya udah. Nah, untuk penting ini gampangan ada ini berarti seakan Rasulullah ada di rumah kita. Kalau kita praktik ini seakan apa? Kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam. Nah itu berapa tadi? Dua lah. Nah jadi sampai hibak. Sampai habis hibak. Nah 4 ini. Nah 3 kada. 4 nih ya 4 nih 1 mood. Ini namanya kalau zakat fitrah berarti 4 mood. Ya 4 kali ini. Nah itu. Takarnya di rumah. Jangan kurang lah. 4 kali ini baju hubung. Nah, nyatakan tuh, I, pas 4 mood bagus. Mana kelebihan lagi apa? Cuma aturan agama seini dulu. Kalau anak lebih bapak kurang ada bu, boleh. Mun pas 4 mood bagus. Mun anak lebih anak duit itu pak, aku pakai sekarung aja. Kenapa pak? Ya langsung aku nukar sekarung aja gini. Nyata lebih sekarung tuh berapa liter? Sekarang halus. Berarti lebih daripada 5 liter, 6, 10 liter lah. 20 liter lah. Nah, boleh lah aku aja langsung nukar. Kan ada kan yang karung itu apa namanya? Beras yang cap kelapa ya kada. Cap lele kah? Ya kada. Itu berapa? 20 liter lah. Enggak lah misalkan 10 liter ya kada atau 15 liter. Sekarung bejakat aku jinya. Itu banyak aja. Ataunya sekarung gana seikung orang sekarung gana kada apa-apa. Cuma menakarnya kita kada dapat kesunahan. Paham lah? Kada dapat kesunahannya. Kalau ada ini berarti kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu kalau mengamalkan dapat tabiuni Allah. Biarlakum dunubukum dapat cinta Allah dunia akhirat dan ini dosa kita di akhirat kan untung. Ya kada ini harus kasihnya. Ada apa cuma mutabaahnya kada dapat. Nah, rasa seakan-akan kita menghidupkan lagi Rasulullah seakan-akan beginilah menjauh. Masya Allah. Ulama senantiasa mereka, iya, kalau artinya menghidupkan sunnah Rasulullah seakan Rasulullah ada di rumahku. Itu hakikatnya. Orang menghidupkan sunnah Rasulullah berarti ada bersama dia. Jika orang kada ketujuh sunnah Rasulullah berarti Rasulullah jauh daripada dirinya, keluarganya, rumahnya. Dan antum masuk rumah, assalamualaikum. Baca surah Al-Ikhlas sekali, ayat kursi sekali, maka Rasulullah ada di rumah kalian. Ya, pakai pakaian, baca doa Bismillah, baca kasan minggu di haulin, lalu pakaian, lepas pakaian, Bismillah jidah Rasulullah berarti ada di rumah kita. Sunnah-sunnahnya, masuk WC, keluar WC, adabnya pakai kopiah, pakai sandal ke WC, betisnya, kaki kiri masuk keluar kanan, bangun sebelum guring baca doa, berarti Rasulullah ada di rumah kita. Mungkin kita pada mau nak sunnah Rasulullah berarti Rasulullah jauh daripada kita. Zohirnya aja kita jauh apalagi batinnya. Ini batin zohir dulu, nyal batin. Iya, kada kau orang sampai ke batin kecuali zohirnya sempurna. Nah, itu. Makanya ulama belajar aku kalau sedetik aku lupa Rasulullah, aku adat tuh dari minal muslimin. Aku anggap diriku kada orang muslim lagi kafir. Bagaimana mereka lupa Rasulullah? Ya kada alam semesta aja berkat beliau. Bisa hidup berkat beliau. Apalagi mengamal sunnah sidin. Iya Rasulullah ingat. Yang kekanakan ya sistem kita hidup di dunia dari bangun guring, anak guring sampai bangun guring, kita semua itu Rasulullah ada ajarannya. Nah, anak keluar rumah, masuk ke rumah ada. Anak ke pasar, anak ke masjid, nasraturahim, ada adabnya. Di jalan ada adabnya. Berarti semuanya ada. Pengurusan kekanakan lahir diajankan. Karena umur 7 hari ya diakikahi, dipotong digundul, ya ditahnik macam-macam. Ya kawin ada adabnya macam-macam, sunah-sunahnya. Berarti Rasulullah yang mengatur kita di dunia ini. Berarti Rasulullah ada kada? Ada berarti. Mata kita yang ada melihat. Itu Rasul aja. Nah, itu maka kada sama orang yang berilmu dengan yang berilmu. Yang berilmunya tahu di balik dinding ini ada siapa.
walaupun terhalang dinding. Ya, terhalang dinding secara mata kadang melihat, tapi secara batinnya tembus. Sana ada yang menciptakan dunia. Nah, itu Allah tembus berarti pandangannya. Nah, kalau masih melihat dirinya, berarti tembus berarti aku ini. Nah, tapi kalau apa yang ia lihat semuanya itu keberkatan kepada Rasulullah, yang mutabah, maka luar biasa. Tiga ada helak. Nah, jadi empat. Nah, ada empat, ada lagi di plastiki. Macam berapa ikut di rumah ya kada? Di plastiki dah. Nah, kuping jaket fitrah. Nah, gitu. Jadi kalau sudah berniat, yang udah ada ading bisa diajari berniat, ding kamu bisa berniat lah. Bisa aja ya. Bimbing ulun. Nah, berarti nya abah mama nukarakan barasnya menakarakan unjuk ading yang sudah bisa berniat itu untuk berniat. Tidak boleh kuitannya berniat. Nah, ya, itu agama itu aturannya. Lainnya masih SD 6 tahun 7 tahun kada bisa lagi berniat seorang. Dia nyatakan orang tuanya mau bisa berniat aja. SD pintar. Ya ada. Nah, berniat ayo. Bisa loh, berniat. Anak kan tuh ada yang kayak caranya, ayo turun bisain agamat. Nah, berarti bisa adanya diajari berniat seorang. Kebanyakan orang kada tahu, orang awam itu. Ya, udah ganal SMA, SMP, kuliah masih aja kuitannya yang menyatakan innalillah, padahal kada boleh. Nah, coba pendapat orang ulama yang lain mungkin ada yang membedakan. Cuma kalau kita sudah belajar jangan dijauhi lagi. Itu caranya, tekniknya. Nah, empat, berarti empat, paham aja lah. Itulah. Nah, menurut salam, iyalah, jet, ada lah, praktik lah, itulah. Nah, itu. Cuma kada ada, anu lah, bisi lah. Oh, di mata pro jauhnya, hilang aja tahu lagi lah. Nah, itu caranya. Saya lah. Nah, ini sanatnya. Memang, ya. Nah, bagi-bagi. Nah, pawanannya. Nah, itu. Di sana. Seorang. Belakang. Situ. Belakang di sana. Nah, ada apa lagi? Nah, sini. Siapa yang belum? Itu dia. Lebihan kah? Lebihan tuh aku muka. Tuh. Nah, lebihan. Nah, ada apa lagi? Lebihan kah? Lebihan ini. Pas kah? Udah. Nah, sudah. Tuh. Ijazah al-musalsalah bin Muddin Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu Abdul Fattah Muhammad Safwan bin Azikmal Inani ghafarallahu wa li walidayya wa amin ya rabbal alamin. Ajastu ijazatan musalsalatan bi Muddin Nabawi ila siapa nama antum kan? Riwayati dengan riwayatanku dua. Waktu dia apalah Ustaz Ahmad Nabawi. Kedua ya Habib Salim Al-Muhdar. Nabi Salim nih tuh diberi ini dijasahkan guru syukur itu nah jasanya banyak mana sanatnya tuh nah ada 20 kah 30 kah lembarannya ada di atas tuh sanat tuh berarti diunjuk magani menjengin sidin. Nah berarti orang dapat anu jasa sidin dapat jasa sidin tapi ada waktu mudahan apa bisa bertemu dengan guru syukurnya atau syukurnya kan jadi tinggi jasa kita tertinggi maksudnya kan cuma terendah ada apa juga penting kan kita ada sanatnya sih sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu dari Habib Salim As-Salih Al-Muhdar. Nah huma keduanya ya sama atas mut Syekh Haji Muhammad Syukri Unus, atas mut Ustaz Haji Muhammad Saleh, atas mut Syekh Haji Abdullah, atas mut Syekh Haji Sa'aran, atas mut Syekh Muhammad Ahyad, atas mut Syekh Muhammad Mukhtar Al-Tarid, atas mut Syekh Ahmad Al-Khatib, atas mut Syekh Abdullah An-Nahar, atas mut Syekh Hasan Al-Halwani, atas mut Syekh Ahmad bin Tahir, atas mut Syekh Ahmad bin Idris, atas mut Syekh Abil Hasan, atas mut Syekh Abi Sa'id, atas mut Syekh Yaqub, atas mut Syekh Abi Qawas, atas mut Abi Ja'far, atas mut Qadi Ahmad, atas mut Khalid bin Ismail, atas mut Abi Bakar bin Imam Ahmad bin Hasan, atas mut Zaid bin Sabit as-sahabi sahabat. Nah, Zaid bin Sabit mengambil melihat tata cara atas mut Nabi Rasuli sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Narajian bidzalika, nah kita mengharap ada sisilah di atas itu al-barakah keberkatan.
wal mutaba'ata, dan bisa mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena beliau kala menakar bihi dengan itu mut yang ini, ta'amahu makanannya, kata ini sidin. Wa yatawaddau bi miqdari, wudu dengan ini, wa huwa ritun wa sulusun, 1,5 liter ya satu ini. Nah, wa yatatahharu bi arba'atin, kalau beliau bersuci mandi wajib 4 ini aja. Oh lah 4 ini wajib lah. Kenapa Rasul 4 ke ini kawa? Karena nih badan kulit sidin halus lembut. Kalau banyak itu pengalir. Kalau kita harus kayak ini dulu digosok. Anyar banyunya tuh tagana, maka ada yang nah itu Rasul lembut. Jadi kalau banyak semuanya mengalirakan. Jadi kalau ada puru banyak sih 4 ini aja mandi wajib. Kayak ini aja wudu ngalih. Rasul saya ini aja wudu, nah kayak apa aja. Emang kita anak wujud. Iya, intinya kan menyeluruh. Nah, bisa aja sebenarnya. Anak mencoba pun seumur hidup pakai ini, nah wudu. Nah, agama sedikit-sedikit. Berarti itulah. Mau ada kita saya ini aja, sama sebuting muha dah. Belum 2 kali 3 kali dah. Nah, jadi kita ini membazir banyak apa? Menyalahi sunnah. Makanya ngalih benar. Hati ini ingat Rasulullah kita nih. Ya, Pak. Nah itu. Nah, wabihi yukhriju sadaqal fitri. Nah, dengan emot ini juga beliau mengeluarkan zakat ala ra'si arba'ati amdad. Nah, atas artinya penuh. Ya, kayak tadi prakteknya. Nyatailah bakat kali ini. Nah, itu. Kaifiyatul kaili bihi annahu yu'tabaru fil hubub. Nah, cara penakaran dengan ini emot rasanya dianggap fil hubub itu bibijian. Itu bagaimana takaran ayam tadi hatta yartafi'a an famihi bimiqdari amkan atau imkan, itu penuh ya kayak tadi sampai ke atas muntungnya, artinya tinggi tadi, paham lah. Nah kayak itu tinggi bujubung. Nah di qadri imkan kuasanya apa itu mampunya kau menampung dari itu, paham lah. Jangan dia anak lebih bagus tapi kurang ya, jangan lebih bisilah dipakai nah jangan tuh, jadi kurang jadinya. Nah wa ala mabdas salafus, atas cara inilah ulam-ulam kita dari sahabat tabi'in sampai ulang sekarang pakai ini. Nah, makanya kada sama orang yang berilmu dengan yang kada berilmu. Yang berilmu ada sanatnya, kada sembarangan takar. Nukar di warung, ujur aja kewajiban zakat fitrah selesai. Cuma kesunahannya ada dapat mengukurnya itu. Hendak nukar di pasar, di rumah ada ini, takar pakai ini. Nah, itu. Dan wattabi'un. Nah, orang yang mengikutnya ya sampai sekarang kan. Waffaqana Allah limutaba'atihim wa hasyarana fi sumratihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pertolongannya kepada kita untuk apa? Mengikuti para ulama salafus salih dan mengumpulkan kita nanti di dalam golongan mereka. Amin. Rabbal alamin. Jasukum jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana dia sehingga siratal mustaqim. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سعا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
الفارس على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم